jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan temanya juga masih sama kok. Doa wanita ibarat anak panah. Tapi aku masih lemes. Kenapa lemes? Kenapa sih? Kan gak boleh lemes-lemes. Kenapa lemes? Belum bayar listrik ya? Kok tahu? Enggak, bukan. Kan bukan. tanggal 20 baru bayar listrik. Iya, belum, bukan. Ini loh, jadikan doa ibarat anak panah yang selanjutnya kan katanya berhubungan dengan wanita yang lemah gitu ya. Lemah. Aku lagi praktekin, aku lemes-lemes gitu. Biar bisa kayak wanita doanya gitu. Iya. Jadi lemes-lemesin. Nggak gitu. Memang wanita itu sifatnya wanita yang lemah. Iya. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya apa? Ada tambahan satu lagi. Apa lemah apa? Lemah lembut. Oh, lemah lembut. Iya. Kalau gitu gimana dong caranya biar jadi lemah? Kok jadi lemah lembut maksudnya? Biar buat para wanita doanya ibarat anak panah gitu. Oke, siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Mantap, Masya Allah, Tabarakallah. Izin Ustaz Sanada, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini menarik karena pembahasannya tentang doa, tentang wanita, dan tentang bagaimana sosok suami bisa mengarahkan, mendidik, melahirkan anak-anak wanita yang soleha. Ini. Karena pendukung wanita soleha itu diantaranya suami. Amin. Amin. Ingat, lalu doa wanita itu bagaikan anak panah yang tepat pada sasaran. Karena apanya? Lemah lembutnya. Ya, sekali lagi, lemah lembutnya. Wanita itu berdoa dengan penuh perasaan, penghayatan, khusyuk. Itu makanya kalau perempuan berdoa itu luar biasa. Maka perempuan yang baik itu cinta pada suami, maaf banyak anaknya. Coba lihat wanita itu. Pokoknya saya tidak mau hamil lagi. Bulan depan hamil lagi dia. Begitu. Wanita yang baik itu tidak kasar. Tidak kasar. Baik dalam ucapannya. Maka wanita itu disebutkan wanita itu suaranya adalah aurat. Aurat. Mohon maaf tanpa menggurui. Sebaiknya wanita itu senantiasa membantu suami dalam hal kebaikan. Sekali lagi, dalam hal kebaikan. Membantu suami dalam hal ketaatan. Jadi wanita yang baik itu mengingatkan suami, membangunkan suami. Saya lega. Kemarin diomongin bahwa Sasam alhamdulillah sudah tidak telat lagi bangunnya. Karena ada Jihan yang rajinnya bangun pagi ya. Alhamdulillah yang paling kusyukuri itu Ustaz. Karena rajin bangun pagi. Itu doang yang paling disyukurin. Iya, bukan itu doang. Banyak. Yang paling Jangan mancing di hari keruh deh. Karena itu yang paling dibutuhkan. Oh iya, karena Ustaz susah bangun pagi ya. Iya. Apalagi, mohon maaf, laki-laki, perempuan yang terbaik tadi itu membantu, kasih sayang, penyayang dan sebagainya, bla 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 bla. Makanya paling banyak guru TK itu perempuan dibanding guru TK laki-laki. Tapi ada yang laki-laki katanya. Aku pernah jadi guru TK laki-laki. Pada saat pertemuan guru TK cuma sendiri saya laki-laki. Enggak ada. Karena saya kan untuk praktek sholatnya, baris-barisnya, olahraganya. Mohon maaf, yang terburuk dari wanita adalah yang maaf berdandan bukan buat suaminya. Tapi kalau begitu gak usah berdandan perempuan. Salah. Justru jika engkau berdandan itu seakan-akan engkau mewakili suamimu. Kebayang gak kalau engkau tidak cantik dan sebagainya. Suaminya tidak kasih beli bedak kali itu. Gitu kan? Nah, wanita yang seburuk-buruk wanita adalah wanita yang sombong. Wanita yang munafik. Dan yakin mereka tidak akan bisa masuk surga. Nah, bisa saja masuk surga kalau burung gagak menjadi putih. Susah dong. Saking susahnya kalau wanita itu sombong, bersifat munafik, nauzubillah. Saya rasa jamaah di rumah adalah jamaah yang soleha. Amin. Maka mohon maaf tanpa menggurui, wanita itu bisa masuk surga di pintu mana dia suka. Disebabkan karena dia bisa menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan menjaga dirinya dari dosa kepada suaminya. Mohon maaf tanpa menggurui, wanita itu memang paling banyak di neraka. Nah, kenapa Ustaz? Tapi paling cepat masuk surga.
Ih, Masya Allah. Karena ketaatannya, Ketaatannya. karena lemah lembutnya itu semua Ustaz. Iya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, kemudian menjaga kehormatannya. Masya Allah. Maka lemah lembut itu penting pada wanita. Wow. Sifat malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau sifat malu itu terletak pada wanita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Maulana. iya. Tuh, berarti wanita yang lemah lembut, yang taat, berhati-hati dalam rumah tangga, penyayang tuh doanya ibarat anak panah. Tapi apakah itu semua, tetap ya harus ada tapinya lagi, penyangkal gitu. Apakah itu semua tetap berlaku ketika si wanita itu sedang datang bulan? Apakah tetap doanya seperti ibarat anak panah? Gimana nih Ustazah Nada? Oh iya, gimana ya? Mohon penjelasannya kalau gitu. haid, Iya apakah juga ya. tetap- Iya kan? Pada saat dia halangan, berarti dia tidak bisa ngaji. Nah, Nggak bisa- itu dia. nggak bisa salat. Hmm, Gimana? Mohon coba kita penjelasannya dengerin. Ustazah. Iya, ada kekhususan lagi kalau gitu. Ada ya. khususan. Terima kasih Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Seorang wanita mungkin terkenal dengan yang namanya sifatnya atau fisiknya, mohon maaf fisiknya lemah, mohon maaf ya. Fisiknya yang mungkin lemah tidak seperti laki-laki. Tapi lagi-lagi saya ini sebagai seorang wanita sendiri di sini ingin menyampaikan kepada semua kaum wanita khususnya bahwasannya wanita ini punya rahasia-rahasia. Oh, Yang dimana ketika pertama doanya ini doa yang tidak akan terhalang. Asalkan tadi seorang wanita yang soleha. Oke. Dan lalu kemudian bagaimana nih ketika dalam 1 bulan ada tuh yang namanya tamu tak diundang. Uzur ya, bahasanya tamu tak diundang namanya haid. Ya, dan ini memang kan semuanya adalah datang dari Allah. Dan jangan kita keluhkan, jangan kita rasa rugi. Kenapa? Karena semua itu datang dari Allah. Jadi meskipun wahai wanita-wanita di luar sana, yang soleha, yang suka berdoa, yang suka beribadah, meskipun lagi dalam keadaan haid, lagi sedang uzur, tidak bisa sholat, tidak bisa masuk dalam masjid, tidak bisa memegang mushaf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tapi tetap yang namanya doa ini tidak ada liburnya. Kalau lagi haid libur sholat, kalau lagi haid mungkin libur baca Quran, kalau lagi haid mungkin libur masuk ke dalam masjid. Tapi kalau doa ini nggak ada liburnya. Dan kita perlu yang namanya berdoa. Kenapa? Karena doa ini adalah silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin, khususnya mukminah. Kenapa? Karena kita nggak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya, kecuali kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi meskipun lagi dalam keadaan haid, boleh kok kita berdoa kepada Allah. Doa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Inggris tadi juga boleh. Bagus banget pas itu tadi bahasa Inggrisnya. Atau mau tuh. pakai bahasa Korea juga boleh. Pokoknya bahasa apa aja silahkan. Dalam keadaan haid tidak ada libur untuk berdoa kepada Allah. Karena memang doa ini adalah senjata kita untuk kita minta kepada Allah. Kemudian doa ini amat sangat bermanfaat. Apa fadilahnya? Ad-du'a'u kata baginda Rasulullah SAW yaitu ad-du'a'u yanfa'u mimman nazal wa mimman lam yanzil. Doa itu adalah sesuatu yang akan banyak mendatangkan kemanfaatan bagi apa-apa yang sudah turun dan apa-apa yang belum turun. Kita kan di muka bumi ini nggak ada daya upaya, kita ini hanya seorang manusia yang hanya menjalankan peran kita sebagai hamba Allah. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan yang kita harapkan udah deh pengennya ke depan itu semuanya dalamkan baik-baik saja. Oleh karenanya yuk doa. Jangan libur doanya, meskipun wanita sedang haid atau mungkin mohon maaf seorang laki-laki yang dalam keadaan udzur, perempuan laki setiap hari yuk berdoa kepada Allah. Karena orang yang gak mau berdoa, na'udzubillah min dzalik, khawatirnya masuk ke dalam golongan orang yang sombong. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang merasa bahwa dirinya mampu, dirinya kuat tanpa berhajat kepada Allah. Jadi kalau memang kita pengen selamat dunia akhirat, yuk banyakin doanya, yuk banyak bersandar kepada Allah. Wanita yang haid nggak ada libur ya kalau berdoa, tetap kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hidup kita nih di dunia bahagia, di hari Amin, ya akhirat Allah, bahagia, di dunia selamat, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Jadi masih tetap bisa berzikir ya Ustaz? Tetap berzikir Bisa berzikir, bisa berdoa, bisa mengucap asma Allah. Oh, Hanya iya. sekedar mengucap Allah, 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 kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya. Allah, 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 urusanku banyak banget, tolong bereskan ya Allah. Dan bukan itu adalah doa. Ya,
Berarti mau ada tamu tak diundang kayak apa, kayak tetap ibarat anak panah kalau kita Betul. berdoa gitu ya, nggak berhenti ya. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Nada untuk Terima kasih penjelasannya. sama-sama, Sani. Lagi-lagi kalau misalnya dijelasin nggak ada alasan untuk nggak berdoa gitu. Ada lagi yang nanya biasa gini, kapan waktu yang tepatnya? Gitu. Ada lagi nggak sih batasan-batasan khususnya biar dikabulkan, biar tetap seperti anak panah gitu. Waktu-waktu mustajabnya lagi untuk seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan Ustaz Syam? Tapi kembali Ustaz ada. Mohon penjelasannya, Ustaz. Maulana As-Soni serta para wanita salehah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Baik itu anak salehah, istri salehah, ibu salehah. Siapapun mereka yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah menguasai waktu. Dan Allah pula yang memberikan kita waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa bagi seorang wanita adalah di sepertiga malam terakhirnya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diinginkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Lalu Allah memanggil seluruh hambanya yang mempunyai permintaan atau yang tidak punya permintaan sama sekali. Ayo meminta, kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang engkau butuhkan hambaku, apalagi yang engkau inginkan hambaku, maka aku akan memberikanmu. Maka yang pertama, waktu mustajabnya seorang wanita berdoa adalah di sepertiga terakhirnya di malam hari. Yang kedua, kapan wanita ini mustajab untuk berdoa? Walaupun siang dan malam itu jangan pernah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Artinya dari setiap keadaannya. Setiap keadaannya dia mengingat Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Son, wanita itu paling sering ngapain? Paling sering Paling ngomong. sering ngomong. Marah. Pada kok marah? Kepikiran gitu. Kegiatan seperti apa yang paling sering dilaksanakan oleh wanita? Salah satunya wanita itu kalau dalam pepatah bahasa Arab al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu bagaikan cermin karena wanita itu paling rajin ngaca. Oh iya, benar. Paling rajin ngaca. Maka mustajabnya doa seorang wanita pada saat ngaca juga. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pada saat itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya mau desain rumah itu kan bikin wardrobe kayak gini. Pas Jihan masuk subhanallah, banyak banget cermin dimintanya. Di kamar mandi ada cermin, di kamar ada cermin, di ruang tamu ada cermin, keluar masih ngaca lagi di kaca rumah, subhanallah. Pas di pinggir mobil ngaca lagi di kaca mobil, masuk ke dalam mobil masih ngaca lagi tuh di bawah, subhanallah. Jadi wanita itu gak pernah lepas daripada cermin. Tapi kalau mau mustajab pada saat bercermin itulah minta sama Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki rupaku ini, perbaiki skincareku ini ya Allah, perbaiki pula akhlakku ya Allah. Maka mintalah pada saat berdandan, pada saat bercermin, karena itulah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh seorang wanita. Minta sama Allah dalam keadaan apapun. Tapi ilmu baru lagi tuh, biasanya kan tadi kan Ustaz Syam udah menjelaskan di sepertiga malam kan Masya Allah mustajab ya. Betul. Tapi bercermin juga ternyata. Oh iya dong. Jadi jangan pernah terlepas daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kapan Karena mau sholat malam pun bercermin pasti. Oh iya juga benar bang. Bangun, ngaca apa segala macam ya. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana nih, setelah ini masih ada pertanyaan yang akan aku bacain lagi di segmen Tanya Dong Ustadz. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan